Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan serta kesehatan sehingga kita masih bisa bergabung dalam acara Zoom virtual di bulan Ramadan ini. Tak lupa salat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari ini kembali lagi dengan saya Dinda Marsha yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai nanti. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya nih rekan-rekan semua? Ngantuk. Alhamdulillah baik. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di kegiatan hari ini ada materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ustadz Arifin dengan tema Kaifiyat Puasa Ramadan. Assalamualaikum Pak Ustadz Arifin, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah, segar banget. Siapa menyampaikan tausiahnya hari ini? Baik, untuk Pak Ustadz Arifin, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini yang cerah, udaranya pun sejuk dan segar. Patut kiranya selaku hamba untuk bersyukur atas nikmat yang besar. Nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadinya kalau kita menghirup udara segar pagi ini harus bayar? Masya Allah. Berapa uang yang harus kita keluarkan? Tapi di samping itu hadirin yang mulia, ada nikmat yang tidak kalah penting dan ini paling utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat inilah hadirin yang mulia, kita bisa mengenakan pakaian muslimah, kita bisa beradab, bertata krama, bersopan santun. Dan juga kita bisa melaksanakan ibadah yang disesuaikan dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana ditunggu-tunggu oleh jutaan umat muslim sedunia. Karena pada bulan ini yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan limpahan keberkahan, rezeki ditambah, pahala-pahala wajib, sholat-sholat wajib atau amalan-amalan wajib ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah pada bulan selain Ramadan. Pahala-pahala atau amalan-amalan sunnah, maka apabila dikerjakan pada bulan ini, maka pahalanya seperti orang melakukan pahala wajib. Bacaan Quran dilipat gandakan pahala. Masya Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum masuk bulan suci Ramadan, kita tunggu-tunggu ini bulan suci Ramadan. Nah, jangan sampai hadirin yang mulia, ketika bulan suci Ramadan tiba, dan kita masuk,
berlalu begitu saja bulan suci Ramadan tanpa ada kesan dalam hati bahwa dosa-dosa kita tidak diampuni. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, para panitia event organizing dari SMK Pasin Plus Panitia Sanat memberikan materi tentang kaifiat berpuasa Ramadan. Kalau kemarin kita dengarkan sejarahnya sudah. Nah, kewajiban puasa Ramadan ini dibebankan untuk siapa? Kewajiban bulan suci Ramadan untuk puasa bulan suci Ramadan ini diwajibkan untuk seluruh umat muslim sedunia. Baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi di sini ditentukan ada siapa saja yang boleh melaksanakan puasa Ramadan. Nah, hadirin yang mulia, adik-adik sekalian, silakan dicatat sebagai rangkuman nantinya. Siapa saja sih yang boleh melaksanakan puasa? Orang yang wajib melaksanakan puasa adalah seluruh laki-laki balik. Nah, ini termasuk syaratnya. Syarat puasa itu, syarat itu dilakukan di luar amalannya. Di luar perbuatannya, itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan puasa. Yang pertama adalah orang Islam tentunya. Ini wajib, orang Islam ini wajib. Yang kedua, berakal. Jadi selain orang Islam itu tidak diwajibkan untuk puasa. Ini disyariatkan untuk orang-orang Islam dan beriman. Yang kedua, dia memiliki akal. Kalau tidak memiliki akal, contohnya orang gila, itu tidak diwajibkan untuk puasa. Jangankan untuk puasa, mungkin untuk amalan-amalan lain seperti sholat pun tidak diwajibkan bagi orang gila itu. Ya, yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh. Baligh ini sudah cukup umurnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi hukum bagi dia sudah sampai. Jadi ketika dia tidak melaksanakan sebuah kewajiban, hukumnya dosa. Nah, bagaimana kalau anak-anak yang belum baligh? Nah, apakah itu mereka puasa tidak puasa kena hukum atau tidak? Oh, tidak. Jadi anak-anak itu kalaupun mereka berpuasa itu hanya sebatas latihan. Dibiasakan, pembiasaan sejak dini. Ya, yang wajib harus puasa itu orang yang sudah baligh. Baik, selanjutnya puasa ini untuk siapa saja? Syarat-syaratnya ini apa saja? Diulang. Pertama, orang Islam. Kedua, berakal. Ketiga, baligh. Selanjutnya, puasa ini tidak boleh dilaksanakan oleh ibu-ibu yang sedang hamil atau nifas. Ibu-ibu ini tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Seperti halnya kewajiban sholat, bahwa sholat bagi wanita haid atau nifas itu tidak boleh sholat. Jadi hukumnya sama dengan puasa. Puasa pun tidak diwajibkan bagi muslimah yang sedang haid ataupun yang nifas. Ditambah lagi, ada lagi yang tidak boleh melaksanakan puasa, itu wanita hamil dan juga yang sedang menyusui. Kenapa ini tidak boleh? Kalau memang kuat silakan. Kalaupun tidak apa-apa. Khawatir misalkan begini, wanita hamil dikhawatirkan janin atau bayi yang dikandungnya ini kekurangan nutrisi, kekurangan makanan, asupan makanan terhadap pertumbuhan janin atau bayi yang di dalam perut, maka rukhsah boleh tidak puasa. Tapi ini nantinya bisa dikodok. Atau yang menyusui juga sama. Ibu yang menyusui misalkan ikut puasa, kalau memang kuat ibunya ini tidak
khawatir anaknya kenapa bayinya ini, maka boleh puasa. Kalaupun tidak, khawatir anaknya ini kekurangan ASI, maka wanita hamil dan menyusui boleh tidak melaksanakan puasa wajib pada bulan suci. Terus hadirin yang mulia, ini puasa ini tidak diwajibkan juga bagi orang yang sedang sakit dalam perjalanan. Ya. Misalkan kita mau pergi ke Papua, khawatir karena berjam-jam, atau misalkan jangan jauh-jauh kita pergi ke Jakarta meskipun jaraknya dekat, tapi karena dalam perjalanannya menjadi lama, karena macet dan lain sebagainya, maka ada rukhsah atau ada keringanan untuk tidak puasa. Maka orang yang perjalanan ini disebut dalam Al-Quran sebagai musafir dalam perjalanan. Boleh tidak puasa. Tapi kalau kuat misalkan, itu lebih baik lagi. Karena dulu ketika sahabat radhiyallahu anhum akan melaksanakan jihad atau perang pada bulan suci Ramadan, ketika sahabat bergerak, ada sebagian sahabat yang buka puasa dan juga ada sahabat yang melanjutkan puasanya. Dan satu yang lain tidak saling mencela, saling mencaci, tidak. Orang yang mengerti dan paham. Yang kuat silahkan lanjutkan puasa, yang tidak kuat boleh berbuka. Saling menghargai sahabat. Dan ini kesininya menjadi hukum. Apabila sedang dalam perjalanan, kalau tidak kuat silahkan berbuka. Kalau tidak kuat silahkan berbuka. Kalau kuat silahkan lanjutkan. Nah, itulah kewajiban puasa yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam dan pengecualiannya bagi yang tidak kuat untuk melaksanakan. Terus bagaimana ini adab-adab puasanya? Ini yang paling penting, karena kalau tidak bisa menjaga adab-adab puasa ini, kadang-kadang pahala kita jadi hilang semuanya. Adab-adab puasa dianjurkan untuk sahur. Nah, banyak hadis yang mengatakan dan keberkahan sahur ini. Ada yang bertanya, Pak, puasa itu harus ada adab-adab? Oh iya. Karena nanti masuk dalam kategori pembatalan puasa dan juga menjadi pahalanya menjadi hilang juga. Nih, adab-adab puasa, dijaga pandangan. Pandangan kita dijaga dari hal-hal yang berbau maksiat. Atau pandangan kita ini melihat sesuatu dengan nafsu itu. Itu puasanya boleh terus lanjut, tapi pahalanya jadi hilang. Karena tujuan puasa ini menjadi membentuk orang itu supaya bertakwa. Ya. Yang kedua, berkata kotor atau sia-sia. Ketika kita berpuasa, tahan berkata-kata yang mubazir, kata-kata yang kotor, jorok, atau menjijikkan, kasar, ditahan kata-kata itu. Jadi kalau puasa yang sempurna itu, kita menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang menghilangkan tujuan dari puasa dan pahala puasa. Mata kita jaga, pendengaran kita jaga, mulut kita pun dijaga dari kata-kata menjijikan, apalagi sampai masuk ke ghibah, ke namimah, masuk ke fitnah. Ini dosa besar juga namanya. Namimah, ghibah dan fitnah itu meskipun berbeda sedikit, tapi sama-sama dosa besar. Apa perbedaan ghibah dengan fitnah? Kalau ghibah itu membicarakan orang lain dan dia itu betul-betul melaksanakan hal itu. Membicarakan orang lain atau kejelekan orang lain, dan memang orang itu memang yang dibicarakan itu memang melakukannya.
itu disebut ghibah. Apabila yang diucapkan ini terdengar oleh si yang diomongkan, akan merasa sakit hati dan tersinggung. Kalau fitnah, membicarakan orang lain, dan orang lain itu memang tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa yang digibahkan, tidak melakukan apa yang dibicarakan. Dan itu kejelekannya. Jadi gibah dan fitnah ini sama-sama bisa mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Karena tujuan dari puasa ini bisa menahan mulut kita dari kata-kata kotor, jelek, menjijikan, dan dosa. Nah, apa yang dianjurkan nih, sunnah-sunnah dalam berpuasa ini banyak sekali kalau kita bahas di sini. Kita ketengahkan hanya beberapa saja yang sering kita lakukan. Pertama, kita sahur, maka sahur ini sebaiknya diakhirkan menjelang imsak. Kalau dulu memang tidak ada kata-kata imsak, tapi dulu itu dua adan di Masjid Nabawi itu 2 kali. Jadi adan pertama dan ada adan kedua. Adan pertama menjadi wanti-wanti bahwa sebentar lagi akan memasuki adan subuh atau masuk fajar. Nah kalau sekarang dipermudah dengan adanya imsak, meskipun orang puasa itu kan mulai dari terbit fajar, artinya waktu subuh dan sampai menjelang maghrib. Imsak itu hanya lampu kuning saja sebagai tanda hati-hati. Jangan sampai kita terlanjur keenakan makan terus tiba-tiba adzan subuh. Ya, diakhirkan di sini bukan berarti melambat-lambatkan sampai tibanya waktu adzan, tidak. Tapi di akhir ini disunahkan sampai batas kita melakukan persiapan atau dalam istilah baca Quran itu sampai ada waktu baca Al-Quran 50 ayat sampai subuh. Terus kalau buka, sebaliknya kalau buka itu harus disegerakan. Ya, buka itu harus disegerakan. Sering kita dengar kata-kata takjil. Ya, takjilan, makanan snack atau takjilan itu sekarang itu jadi bahasa Indonesia serapan. Takjil itu padahal artinya itu disegerakan. Berbuka disegerakan. Kalau sekarang itu takjil itu jadi snack gitu. Jadi karena dia kertakjilan. Padahal takjil yang sesungguhnya itu adalah disegerakan. Ya, disegerakan buka puasa. Jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau sudah ada makanan dan minuman di hadapan kita. Terus selanjutnya ini adab-adab puasa dan sunnah juga, makan ketika buka puasa itu yang sederhana saja. Kalau Nabi berbuka itu hanya memakan 1 sampai 3 butir kurma saja, kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Ya, tidak ada juga, maka Rasulullah SAW ini buka dengan beberapa teguk air, kemudian melaksanakan sholat. Dan ini ketika sama dengan sahur juga. Kalau bisa disederhanakan juga sahur itu, jangan terlalu banyak makan. Meskipun dianjurkan banyak makan, ada yang mengatakan harus banyak makan biar kuat. Tapi kalau level sahabat radhiyallahu ajmain ini, mereka sahur itu seadanya, sederhana. Karena mereka ingin merasakan bagaimana atau ingin kena kepada target dari puasa itu. Merasakan bagaimana mujahadahnya, bagaimana laparnya, bagaimana hausnya ketika melaksanakan puasa. Maka ketika semakin mujahadah seseorang berpuasa, semakin banyak pahalanya. Kalau sahabat radhiyallahu ajmain ini, ketika ada orang ingin membantu orang fakir miskin sementara dia tidak bisa, maka dia ingin merasakan bagaimana rasanya kedinginan. Suatu ketika ada sahabat yang tiba-tiba tidur di luar rumah, padahal waktu itu lagi musim dingin. Dia punya rumah, punya tempat tidur juga, ada selimut juga. Maka dia keluar rumah dan diam di rumah. Orang-orang bertanya, "Wahai sahabat, kenapa engkau di luar? Padahal ini jam malam atau waktunya tidur dan situasi dingin." "Wahai sahabatku, saya ini tidak bisa membantu mereka. Orang-orang fakir miskin yang hidupnya di bawah orang miskin.
Paling tidak saya ingin merasakan bagaimana rasa perasaan mereka ketika menahan lapar dan juga merasa dinginnya ketika di luar. Jadi ingin berbagi rasa bagaimana. Nah sahabat juga kalau puasa ingin begitu. Itu sahabat. Kalau kita kan levelnya baik bukan lagi. Kita orang biasa ya boleh makan banyak. Tapi jangan sampai melebihi 3/4 perut kita. Nah hadirin yang sama-sama mengharap itu Allah Subhanahu wa taala dianjurkan banyak baca Quran ketika kita berpuasa. Baca Quran, banyak sedekah, apalagi sedekah menjelang buka. Apalagi sedekah ketika sahur. Inilah tepat-tepat atau waktu yang mustajab yang Masya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Nah hadirin yang mulia, kata Rasulullah SAW, apabila kamu punya harta lebih, maka sisihkanlah untuk berbuka puasa bagi yang lain. Kata sahabat, wahai Rasulullah, saya itu jangankan buat orang lain, kita pun saya pun tidak punya. Maka Rasulullah SAW, wahai sahabatku, seteguk air yang kau berikan kepada orang yang berpuasa, maka kamu akan mendapatkan seteguk air di telaga Kausar. Nanti akan tidak haus lagi selama-lamanya. Dan kita akan mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa tanpa mengurangi pahala mereka. Ya, itu adab-adab sebagian dari adab-adab berpuasa. Nah, sekarang kita masuk kepada yang membatalkan puasa. Kalau dalilnya sudah jelas, Al-Quran sudah ada, hadisnya sudah banyak. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang membatalkan puasa itu apa saja. Dan ini harus kita wanti-wanti. Karena yang membatalkan puasa itu ada dua. Ada yang membatalkan puasa plus dengan pahalanya, ada yang membatalkan puasa pahalanya saja. Jadi itu kalau yang membatalkan puasa pahalanya saja, pahala puasanya bisa berlanjut, yaitu menjaga mulut itu. Ghibah, namimah, fitnah, janji palsu, memandang lawan diri dengan syahwat, berkata kotor, berkata sia-sia, itu hilang makna atau dari target puasa atau pahala puasa. Memang tidak batal puasa. Nah sekarang yang membatalkan puasa sekaligus juga membatalkan pahalanya. Pertama, makan dan minum disengaja. Ini sudah jelas. Makan dan minum yang disengaja yang melewati tenggorokan kemudian ke perut. Bendanya apa saja? Mau makanan dan minuman yang biasa atau benda-benda yang lain yang tidak layak dimakan tapi masuk. Misalkan ada kelereng, ketelan, misalkan tidak disengaja, itu batal karena masuk tenggorok. Karena itu bukan makanan. Minuman, musim hujan, misalkan lagi jalan-jalan musim hujan, kita mengedangkan ke atas musim hujan, termakan itu air hujan dan masuk ke tenggorokan perut, itu batal. Ya, makan dan minum disengaja. Yang kedua yang membatalkan puasa yaitu berjima di siang hari. Suami istri misalkan berjima, tapi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, rusaklah saya. Jadi sahabat, kenapa rusak? Saya telah melakukan berjima dengan istri saya di siang hari padahal lagi puasa. Maka kata Rasulullah SAW, sebagai gantinya, kamu harus memerdekakan hamba saya. Ya Rasulullah, saya tidak punya hamba saya. Kalau begitu, kamu puasa berturut-turut selama 2 bulan. Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan. Ini 1 bulan saya sudah tidak kuat menahan nafsu kepada istri saya. Kalau begitu, kata Rasulullah SAW, kamu harus memberi makan orang fakir miskin atau membayar fidyah. Rasulullah, saya tidak punya apa-apa karena saya orang miskin. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW langsung dengan tersenyum, ini kalau ngambil sekarung kurma dan diberikan kepada orang tadi. Hei sahabatku, ambil ini kurma dan bagikan kepada fakir miskin di sana. Ya Rasulullah, di tempat saya itu tidak ada orang yang paling miskin kecuali saya. Kata Rasulullah, sudah buat kamu saja ini kurma. Inilah Rasulullah SAW bagaimana
ketika ada masalah ini tidak langsung memvonis tapi memberikan alternatif ya. Itu yang membatalkan puasa. Jadi berjima di siang hari atau yang tidak atau melakukan onani ya. Laki-laki di siang hari itu batalnya ya. Kemudian muntah dengan disengaja. Ini muntah di lelap-lelap. Terus yang membatalkan puasa itu dianya jadi murtad, keluar dari agama Islam, batal puasa. Ya. Yang selanjutnya yang membatalkan puasa itu jadi gila, stres, sehingga hilang akalnya. Karena dari tadi kan disebutkan bahwa syarat orang berpuasa itu harus berakal. Ini hilang akalnya, maka secara otomatis puasanya juga jadi batal. Dan yang membatalkan puasa selanjutnya biasanya ada maghrib. Ini memang tidak ada dalam keterangannya. Jadi kalau sudah tibanya maghrib, maka puasanya batal. Tidak ada yang membatalkan puasa, kita niat membatalkan saja. Tidak ada makanan, tidak ada minuman untuk takjil, untuk buka misalkan, kita niat berbuka. Karena tidak boleh kita, kalau sudah selesai maghrib, maka tidak boleh dilanjut lagi puasanya sampai isya, apalagi sampai subuh. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adab-adabnya. Syaratnya tadi sudah, kalian diperbolehkan udah. Ramadan itu banyak sebenarnya puasa-puasa itu. Macam-macam puasa sunnah, apalagi puasa sunnah. Itu yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu wajib. Kalau puasa sunnah banyak macamnya, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, Asyura, ada puasa hari Arafah, Asyura dan Tasu'a, puasa Syawal. Dan sebaiknya kalau kita selesai puasa bulan suci Ramadan, disunnahkan untuk di bulan Syawal sehari itu setelah Lebaran, maka kita boleh puasa 6 hari. Jadi 36 hari dikali 10 jadi 360 hari. Jadi seakan-akan kita puasa 1 tahun. Tapi ada juga setiap hari boleh dipakai puasa kecuali puasa pada hari raya, 2 hari raya tidak boleh itu. Idul Adha, Idul Fitri tidak boleh puasa, dan juga hari Tasyrik itu diharamkan melaksanakan puasa. Ya. Baik hadirin yang sama-sama mengharap juga Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit tentang puasa, begitu singkat dan begitu tidak teratur mungkin ya, tapi mudah-mudahan makna dan tujuannya bisa kita pahami dan bisa kita amalkan tentunya, dan segala yang datang yang baik-baik ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan, kesalahan memang pribadi yang masih belajar dalam tahap belajar untuk menyampaikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustaz Arifin yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Gimana rekan-rekan, pada paham nggak apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Arifin tadi?